Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk pada malam hari ini dapat hadir di mushola yayasan untuk mempelajari psikologi kejiwaan sebagai kewajiban. Ini yang masuk ilmu apa? Ilmu hal, ilmu yang wajib sesuai dengan apa? Profesi masing-masing dari kita. Nanti semuanya yang hadir dan para santri disiapkan menjadi guru. Disiapkan menjadi apa? Pendidik, menjadi ustazah yang akan mengajar, menyebarkan agama ini kepada siapa? Manusia. Maka memahami manusia otomatis menjadi apa? Wajib. Bagaimana bisa berhasil kalau tidak memahami objek mad'u, peserta didik yang memang menjadi apa? Menjadi tugasnya sebagai guru, merubah, mengajarkan, menyampaikan ilmu kepada manusia. Sehingga psikologi, ya, apa maknanya? Ilmu yang logos, ilmu psiko, jiwa, logos ilmu pengetahuan, jadi psikologi di bahasa Indonesianya, psikologi ilmu jiwa. Apa tadi psikologi? Ilmu jiwa. Kalau dipisahkan jiwa dan ilmu pengetahuan, psiko itu jiwa, logos itu ilmu. Tapi kalau logi kan sosiologi, apalagi antropologi, biologi. Loginya apa namanya? Artinya sama. Apa artinya loginya tadi? Arti loginya apa? Biologi, sosiologi. Loginya artinya apa? Ilmu. Tinggal depannya apa, ya. Alhamdulillah. Apa yang kemudian harus dipahami, ya? Sebagai seorang guru harus membekali ilmu tentang manusia tadi di awal, manusia yang diajar, manusia yang dididik, manusia yang menjadi apa? Objeknya. Maka seorang guru harus tahu, ya. Yang kemudian tujuannya apa? Semua ini bertujuan apa? Berhasil, ya, dalam mengajar.
sebagai apa? Alat. Ilmu ini bukan tujuannya. Tujuannya menghantarkan manusia kalau agama ya menjadi orang yang bertakwa, beriman, akhlak, menjadi manusia yang beradab. Ilmu umum ya bisa dikuasai, apa matematikanya, apa sains, apa sosialnya. Semua santri yang dididik itu bisa berhasil belajarnya. Itu yang dididik ternyata punya perilaku bermacam-macam. Maka ilmu yang mempelajari perilaku manusia itu namanya ilmu psikologi. Kadang juga dimaknai gejala jiwa. Ya. Itu perilaku itu. Hanya saja kita tidak berhenti pada teori-teori barat. Ya. Sebab mereka memahami manusia dengan perspektif barat, kemudian merumuskan cara, metode mendidiknya. Nah, kita nggak cukup. Kita harus merujuk bagaimana konsep manusia dalam perspektif Islam. Siapa yang buat manusia? Sering saya ulang-ulang. Allah. Siapa yang paling tahu? Yang buat kan? Yang cipta kan? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sekali di situ menjelaskan bagaimana manusia itu komponen-komponennya, unsur-unsurnya. Berisi manusia terdiri dari unsur manusia itu ada jasmani, ada apa? Rohani, itu yang umum. Di dalam rohani itu ada istilah Islam, ada nafas atau jiwa. Di dalam nafas nanti ada apa lagi? Bahasa Quran. Kolbu. Ada apa lagi di dalam manusia itu? Hawa nafsu. Ada yang untuk berpikir akal. Coba. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Yang kalau ini ya, kalau orang barat tidak beriman pastinya. Ilmuwan-ilmuwan itu sekuler, bahkan ateis, mungkin tidak beragama. Bagaimana dia bisa memahami manusia dengan benar? Coba logikanya. Yang kuliah-kuliah di prodi umum ya, tapi kampusnya juga utuh mengajarkan hanya perspektif barat, tidak ada komparasi dengan konsep Islam. Coba bisa berhasil memahami manusia tadi? Tidak mungkin. Kalaupun berhasil hanya sifatnya apa? Tidak utuh, parsial, sebagian-sebagian. Gejala-gejala itu diteliti, kemudian ada eksperimen, uji coba, kemudian dirumuskan menjadi teori. Yang pastinya itu lepas atau bebas dari nilai. Ini yang kita tidak mau. Manusia hanya sekedar belajar ilmu saja tanpa ada nilai spiritual di dalamnya. Maka program utama tantangannya adalah islamisasi ilmu. Integrasi ilmu, bagaimana ilmu agama dan ilmu umum itu bisa menyatu untuk meningkatkan iman dan takwa semuanya. Kalau kemarin tujuan kita mendidik ya untuk sampai kepada Allah, ma'rifatullah. Sampai kepada pemahaman yang utuh, mengenal diri ya ini. Di Ponpes sudah di Ponpes foto. Alhamdulillah, salawat dan salam ya. Kita harus terus ya sanjung agungkan otomatis ya. Bahkan ketika ada kesempatan bisa bersolawat, mungkin tidak keras, bisa. Yang penting
dengan dirinya sendiri yang dengar menggerakkan lisannya. Seperti itu juga seperti dalam sholat ya, yang sir, bukan diem dalam hati ngebatin, tapi lisannya bergerak, dirinya sendiri yang dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, sejarah psikologi ya, soul ya istilahnya, bahasa huruf Grek dalam namanya menjadi lambang ya. Ini silakan ditelaah, tadi sudah disampaikan. Tentu saja sifatnya wawasan, justru yang diharapkan pendalaman, diskusi dan tanya jawab ya. Itu silakan dibaca skema sejarahnya. Jadi di pengantarnya sudah kita dudukkan bahwa kita tidak berhenti pada teori-teori barat saja dalam memahami manusia, tapi kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis yang itu menjelaskan tentang manusia itu sendiri. Psikologi juga dinamai ilmu jiwa ya. Perkembangan selanjutnya ada perbedaan antara ilmu jiwa dan psikologi. Ini perkembangan. Psikologi membatasi diri pada hal-hal ilmiah saja, ilmu jiwa mencakup hal-hal yang lebih luas. Berarti masuk semua yang metafisika, jangan-jangan nanti masuk ya, hal-hal yang gaib. Psikologi tidak mempersoalkan jiwa tetapi gejala kejiwaan, gejala-gejala kejiwaan itu atau tingkah laku itu. Mengapa anak didik kita bandel, istilahnya nakal, ribut, aktif, diam, penurut, macam-macam ya, ekstrovert, terbuka, gampang cerita. Aisyah itu ketemu saya pasti melaporkan dinakalin atau digangguin. Ada yang tetap memendam, diam saja. Itu introvert ya, tidak mau terbuka, tidak mudah menceritakan kepada orang. Kemudian objeknya psikologi adalah tingkah laku ini. Tingkah laku itu diterjemahkan ada perbuatan, ada penghayatan. Pemunculannya berupa gerakan-gerakan yang dapat diamati secara langsung, yaitu perbuatan. Penghayatannya perilaku yang tidak segera dapat diamati secara langsung. Bahkan dalam tingkah laku itu, dalam kita menghayatinya itu ada yang mendorong. Ini yang tidak sampai. Motif, niat dalam bahasa Islam. Apa orang itu, seseorang itu melakukan perbuatan atas dasar apa? Misalnya santri itu belajar. Itu bisa kita tanyakan, kita lihat atas dasar perintah orang tua. Mondok nih misalnya Lukman kemarin nelpon uminya minta mondoknya nggak jadi, minta mondoknya setahun, Kak Lutfi keluar, aku keluar. Itu dalam hatinya Lukman ada apa itu? Nggak betah, nggak enak, banyak aturan atau macam-macam. Tapi nyatanya orang tua tidak mensetujui terus. Terus akhirnya Lukmannya di sekolah bagaimana, di pondok? Ya kadang usil, melampiaskan, bully, gangguin adik-adiknya yang kecil itu. Bagi dia hiburan bisa jadi, atau hal yang untuk apa tuh? Untuk ya pelampiasan ya tadi itu, penyalurannya itu. Untuk supaya ya terhibur. Bisa jadi begitu ya Lukman, atau apa? Coba kalau Lukman sudah hijrah bahwa niat mondoknya karena Allah, ini nggak sampai orang barat. Pasti nggak ada Allah, nggak ada agama. Bahwa apa yang dilakukan fisabilillah, berjuang di jalan Allah untuk menuntut ilmu, kemudian nanti punya cita-cita mulia menyebarkan ilmu.
nggak berhenti pada mempelajari saya, ya, harus sampai pada mengamalkan dan mendakwahkan. Ini kita pesankan betul semua santri. Maka yang kuliah niatnya melenceng dari niat yang benar, senyum abahnya, kenapa itu? Apa yang senyum? Pengen sarjana apa pengen kedudukan? Itu sudah dinasihatkan Imam Al-Ghazali itu. Ya, silahkan dibaca di mana bannernya itu. Pasti saja ya akan mempengaruhi, bahkan bisa menderita lengkap. Tadi ada ini ya, virus itu. Sudah sarjana, persaingannya semua sarjana boleh jadi guru yang sarjana pendidikan. Yang penting pendidikan profesi guru, jurusan apapun bisa jadi guru. Nah, itu PPG, pendidikan profesi guru. Dulu nggak ada begitu, sekarang bisa. Sehingga Abi siapa? Guru kita, Abi Febri, tafsir langsung PPG, bisa jadi guru tafsir, guru Quran hadis. Tafsir kan ada pelajarannya di Aliyah. Itu malah kata pemangku kebijakan lebih mendalam dia daripada guru S1 PAI. Gitu. Aduh, itu yang guru fikih nanti dari syariah. Begitu loh. Daripada PAI mending syariah kemudian PPG. Begitu ya. Sastra Arab Mbak Rohmah akan disaingi PBA disaingi sastra. Ya kan? Sastra Arab itu mendalam dia. Bukan pendidikan dia. Ahli bahasa. Kemudian bisa jadi guru bahasa Arab. Sudah niat dari awal pengen mungkin hidup layak atau menjadi PNS atau pengen niatan-niatan seperti itu, susahnya kuliah nggak karuan, pontang-panting. Lihat yang kuliah nggak selesai-selesai, Mbak Alif itu bagaimana itu, kawan-kawannya yang senior-senior itu. Kalau tanya Ustazah Ayu yang kerja di sini itu semester 13 itu baru lulus. Yang di Darumata juga itu, ini tadi ada yang anaknya yang kita ke sana tadi di kawannya Mbak Rohmah juga, Mbak Nida ya. Berarti kakak tingkatnya lagi lah. Semester 10 berarti. Mbak Nida itu di DF pasti nggak ada jurusan lain selain bahasa Arab. Seumur semesternya sebanyak itu. Anaknya yang bantu kita kemarin sore masang dinamo ini jet pump. Berarti itu semester 10 Mbak, bukan hanya 8 kalau Mbak Rohmah nggak kenal. Berarti udah lewat ya, nggak selesai-selesai. Tuh, begitu Wiris tuh. Akan diikuti, biasanya yang di ICA kan jadi begitu kalau nggak nurut. Abi Gale sudah langsung 9 itu tadi saya tanya, sulit kalau lulus 8. Bulan 8-nya tinggal menghitung hari, udah 5 hari lagi udah bulan 8 harus bayar UKT semester 9. Maka Mbak siapa ini? Mbak Lita pikir-pikir dulu karena sulitnya. Sampai Mbak Alif juga karena ayahnya WA saya, kalau bisa kampus lain, kalau ada alternatif lain. Mengerikan kampus yang sudah besar itu bukan berarti kondisinya, ini namanya Iqra, membaca. Dulu kita diajarin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca keadaan. Tafsirnya itu yang itu maknanya dengan ilmu. Jadi membaca sikon, sebab akibat resiko ke depan. Ini Mbak Lita kalau mengambil keputusan itu pertama secara syar'i. Yang kedua pertimbangan ilmu. Itu resuman itu Mbak Osa, masih ingat nggak resuman yang dulu? Jawabannya udah dibuang. Jawaban Mbak Osa betul berapa persen itu? 10, 15. Betty aja rata-rata betul 10 sampai 15. 20 pun berat.
jawaban-jawaban guru itu, resuman itu. Silahkan dibandingkan yang dikumpul sama yang lengkapnya. Habis Sobir udah tewas saja. Habis Sobir mah 5 gitu. Coba. Itu kan literasinya sangat lemah. Mana yang penting malah tidak bisa ditangkap ya. Pemahaman teks, pemahaman naskah, pemahaman melalui langsung ceramah langsung. Itu didalami lagi. Ada pertanyaan sebelum masuk pada waktu yang terbatas ini. Teori yang mungkin bisa kita jadikan acuan, tetapi selamat dari sekularisasi ilmu. Ada perspektif apa ini? Milestone aliran, loh. Psikologi pun ada alirannya, bukan hanya fikih ya, bukan hanya ilmu kalam. Yang besar-besar itu apa itu? Psikoanalisis, tokohnya Freud, Jung, Adler. Ini udah kuliah itu kan? Kemarin beri psikologi pendidikan tapi ya. Nah, kepribadian harus nanti ya. Psikologi anak harusnya iya. Perkembangan tuh nanti lihat ininya. Ada behaviorisme, ini alirannya kognitif. Ada Gestalt, ini tokoh psikologi, ada psikologi sosial, ada evolutionary ya. Ini turunan-turunannya macam-macam itu ada tokoh-tokohnya. Kalau kuliah psikologi itu harus satu-satu pembahasan aliran itu ya. Kita berupaya memfilter juga ini, jadi tidak kita dalami yang justru kita pelajari. Kalau dia keliru, kita ingin jelaskan kekeliruannya. Tujuannya itu memfilter, itu begitu. Paradigma kita Islamisasi, memfilter. Abah ini HP-nya error apa gimana? Coba dibaca. Perspektif biologis. Psikologis. Otak. Ini teori bagaimana proses internal berinteraksi. Ya Allah. Mengidentifikasi fungsi area-area di otak. Terus Johannes Muller, Carles Lee, dan David Humble. Iya. Ini menurut sudut pandang biologis. Pusing ya? Dulu pernah saya ringkaskan, masih ingat gak itu? Anak bisa dirubah? Bisa. Tadi pagi diperjelas lagi. Teori pertama apa? Gen. Nativisme. Teori apa? Bahwa orang itu kalau mau sukses, pintar, belajar, itu karena faktor turunan. Jadi selesai itu yang turunannya orang miskin, turunannya orang nggak pinter, ya, nggak punya harapan sukses. Berapa itu porsinya sebenarnya untuk kesuksesan? Dari 100% itu dia memiliki peran berapa? Sekaligus kalau yang bapaknya guru, anaknya mudah jadi guru. Ya kan, ibunya seorang pedagang, anaknya mudah. Bapaknya seorang pejuang ustadz, ya kan? TNI ini Lutfi misalnya, anaknya punya turunan itu. Berapa porsi? Sedikit, hanya 20%. Jadi itu modal dasarnya hanya punya 20%. Gus, diam Gus. Dari 100 lumayan sih daripada yang tidak punya turunan itu.
Jadi kalau yang tidak punya, dia harus berjuang. Berjuang untuk mewujudkan sisa dari 20 berapa? 80. Itu dari mana 80 itu? Untuk menuju kesuksesan. Bingung memahami ini. Dari apa? Empirisme. Empirisme itu apa? Kemarin saya itu anak itu harus empirisme sama Abi Farhan. Kemana Din? Belanja, beli apa? Bendera, beli apa? Bahan-bahan kertas dekor. Itu pengalaman langsung. Jadi dia bisa belanja. Nah, kalau sekolah bagaimana? Ya langsung diajarin. Bapaknya bukan ustadz, diajarin public speaking, diajarin ilmu-ilmu agama biar bisa ceramah. Berapa tadi porsinya, Mbak? 80%. Jadi meskipun orang tuanya bukan ustadz, bukan guru, bisa begitu loh. Jadi tidak boleh halo efek dalam psikologi itu bapaknya itu petani, mana mungkin dia bisa jadi guru gitu. Lintas zigzag, ya, tidak linear istilahnya. Mil, sini Mil, duduk. Tidak apa? Tidak linear. Jadi antum kalau dapat santri, ini bapaknya kayaknya bukan IQ-nya tinggi gitu ya. Yang cilaka memang sudahlah nggak punya, sudahlah dia nggak pinter. Diajarinya gimana Mbak Roma? Nggak paham, slow learner apa itu? Belajarnya lambat. Gimana itu? Harus dikembangkan sisi dicari itu. Anak-anak punya kelebihan yang bukan hanya kecerdasan intelijensi. Kan kemarin waktu itu belajar kita apa? Kecerdasan majemuk multiple intelligency. Ya. Sampai di sini paham belum dong? Jadi kalau mau 80%-nya dimaksimalkan. Apa itu? Pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Waktu itu kamu bahas lingkungan tuh, pengaruhnya. Guru. Sekolahnya sekolah yang berkualitas. Kalau banyak pengaruh yang ganggu, ya, gurunya nggak mutu, gimana coba? Dia sekolah di situ ya berkembangnya nggak bisa maksimal. Itu yang empirisme. Ada juga yang bantah kalau mau pinter, yang konvergensi itu digabungkan kan antara pengalaman dan turunan. Bibit bebek bobot. Ini kalau punya istri, ya sampai sekarang sampai di sana dilihat nasabnya kalau Ustaz Budi Ashar itu turunan pemimpin, turunan pejuang, apa turunan orang soleh, apa turunan orang fasik, bisa itu. Ya itu tadi, meskipun demikian 20% juga sudah besar loh untuk kita modal gitu ya. Oh, Zaid punya modal karena bapaknya guru misalnya. Punya modal 20%. Walaupun nanti bisa jadi dia tidak mengembangkan jadi guru, mengembangkan yang lain. Nurun siapa kalau begitu? Nasib ke atasnya. Atau dari jalur ibunya. Gitu. Jalur ibunya bisa mendominasi ke atas itu, bahkan sampai 9 kalau atau 7 itu ke atas. Apa istilahnya? Nasab itu sampai 7 turunan itu akan menurun. Jadi kalau nggak ketemu, bukan hanya masalah kulit loh ini Abi Sobirin. Dikisahkan hadisnya itu kok ada onta warnanya beda dengan induknya gitu. Nah, seperti itulah gen. Ini perilaku bahkan profesinya. Itu kalau mau melihat bakat minatnya. Anak itu bisa dari turunannya. Masih ingat Abi Rizdo bapaknya pedagang, atasnya lagi mbahnya petani, mbahnya lagi nah ini mentok udah. Itu kalau nggak pakai silsilah yang benar. Mentok sampai buyut ya, canggah wareng mentok. 25
nggak nyampe 5 udah selesai. Ini kelemahan umat Islam, putus ilmu nasab. Itu silakan cari penjelasan Syaikhul Jassari. Nah, perspektif psikologi ini ya akhirnya kemudian turunan-turunannya, alirannya ya ada kemudian behaviors ini, turunannya dari empirisme tadi, perilaku tadi, turunan dari itu kemudian humanistik, humanis, lebih humanis. Itu manusia punya potensi kebaikan dan keinginan menjadi terbaik. Ini mulai dekat-dekat kayak masuk agama. Kalau agama bagaimana? Potensi baik dan buruk. Kan kita bicarakan manusia yang akan kita didik kan. Kalau kita ajari ilmu biar pinter. Kalau kita ajari agama biar dia jadi orang yang baik. Kan begitu. Orang yang beradab. Teorinya begitu. Yang behavioris gimana itu? Teori ini bagaimana individu mempelajari perilaku baru atau mempertahankan, tergantung pada pengukuhan yang diberikan lingkungan terhadap perilaku tersebut, lingkungan dan pengalaman. Ya memang ini turunan dari empirisme tadi. Didesain perilaku-perilaku itu supaya bisa belajar dikondisikan, ya. Itu teorinya. Ini tikus, ini pernah saya jelaskan, ya. Masih ingat nggak, Din? Tikus di dalam kotak. Di dalam kotaknya itu ada dua kotak. Satu kotaknya banyak barang-barang, benda-bendanya, itu gambarnya itu. Satunya lagi tidak banyak barang-barang. Ternyata menurut teori ini dia berkembang. Cabang-cabang otaknya itu, neuronnya, otaknya itu, saraf-sarafnya itu berkembang banyak yang mana? Yang tikus dimasukkan di dalam kotak, yang di dalam kotak itu banyak barang. Itu gitu kalau Abi Adi udah sampai di Bandar Lampung, nggak ngerti pasir putih, nggak ngerti apa? Mana di Museum Lampung, ya kan? Nggak ngerti apa ini? Yang viral-viral itu. Puncak emas apa segala macam itu seperti tikus itu. Jadi kalau dicontohkan wisata kan paham. Kan akhirnya adik pas ngobrol sama orang, kan kamu lama di. Iya saya ada 5 tahun di Bandar Lampung di Sukarame. Tapi taunya Sukarame, Raja Basah, pulang UIN gitu. Ya karena empirisme kurang. Pengalamannya kurang. Tapi itu berhubungan dengan biaya ya. Kalau santri kita mau diajak outing, LW aja nggak tahu man, kalau nggak kemarin kita paksakan ke Lampung Walk misalnya, kan pakai duit begitu. Makanya pendidikan ini nggak mungkin gratis, nggak mungkin murah kalau mau bagus. Kalau mau dibuat, ya tinggal siapa yang bayar kan begitu. Akhirnya ada wakaf, ada zakat, ada infak itu, ada donasi. Nggak ada pendidikan mau bagus itu kemudian murah, mustahil. Ya. Paham ya ini? Paham belum ini? Behavioristik itu begitu. Kadang juga teorinya itu anjing dikasih apa? Daging, ya kan? Pavlov itu, B.F. Skinner juga baca aja itu. Melet-melet anjing berarti kalau dikasih stimulus, manusia kalau belajar dikasih iming-iming, oh nanti jadi PNS, melet itu. Pengen dia mau belajar itu jadi termotivasi. Kasih hadiah. Maka kadang apa? Sekolah itu memberikan beasiswa, memberikan apa? Piala-piala itu apa? Trofi, memberikan apa? Kena hadiah-hadiah itu. Itu teorinya begitu. Perilaku manusia itu mesti harus hitung-hitungan pamrih kan begitu. Pamrih, kepada Allah aja pamrih, ibadah harus pahalanya besar baru mau. Kalau nggak besar nggak mau. Padahal ibadah yang tinggi karena cinta, bukan mengharapkan balasan pelipat gandaan pahala. Makomnya orang-orang begitu umumnya. Baik teori humanistik, ya, teori kognitif apa bahwa menurut perspektif kognitif ini harus dilihat proses mental, menguji bagaimana penyimpanan, ya, pengetahuan, ya, persepsi pembelajaran, ingatan,
Ini teori ini melengkapi behavioristik. Apa fokus teorinya ini Mbak Roma yang kognitif nih? Nanti Mbak Osa psikodinamik ini coba. Yang dia sebenarnya penyempurna sebetulnya dari teori induk awal tadi yang kita bahas babonnya itu. Ya. Kognitif. Persepsi, oh ini ya. Kalau gampang ini pengetahuan kognitif itu. Ya. Menurut ini bagaimana teori ini Mbak Roma tadi? Coba dijawab. Proses mental, maksudnya? Jadi dalam mengajarnya gimana? Menurut teori ini dalam mengajar orang itu memutuskan atau berperilaku dipengaruhi apa? Pikiran. Pikiran itu balik lagi apa yang menyebabkan? Ilmu di situ disebut. Kemampuan informasi kan, kalau ilmu itu juga dikatakan informasi, ya iya pengetahuan itu. Jadi orang yang wawasannya luas bagaimana? Dia akan rasional kan, ilmunya masuk menjadi pemandu. Jadi pemandu maksudnya apa? Memayungi. Apa-apa yang dilakukan itu berdasarkan ilmu. Ini ilmu pengetahuan. Nomor 2 berarti dalam rumus yang saya susun. Yang pertama, pertimbangan secara syariat, halal haram, Allah ridho atau tidak. Yang kedua, pertimbangan ilmu. Memilih keputusan, misalnya Mbak Lita memutuskan kuliah di mana berdasarkan pengetahuan. Kalau kognitifnya ini jalan, pelajari dulu kampus ini, teliti yang kuliah, diwawancara, gimana dosennya, gimana sistem bimbingannya, biayanya gimana. Iya kan? Bogor bagaimana? Bogor itu mau kuliah apa, Mbak? Pai juga. Mau daftar ke kampus apa? Nah, lah juga. Waduh, ini wong apa sih, Mbak ini? Mbak Palembang, Mbak Oki. Hah? Rumahnya di mana aslinya? Palembang kan luas banget tuh kan. Oki lain juga Palembang kan kota yang Bandar Lampungnya. Mbaknya di Bandar Lampungnya apa di mananya itu? Kabupatennya? Hah? Kalau mondok di Demak Jawa. Kok bisa mondok di Jawa? Jauh betul? Loh, lah mondoknya di mana? Di mana? Iya, jadi wawasan pengetahuannya itu contohnya tadi akan mempengaruhi keputusan. Nih. Bisa pahami dong? Berarti menurut psikologi kognitif harus diperbanyak apa? Pengetahuannya. Atau pendekatannya biar dia jadi baik. Ini saya turunkan lagi Mbak Osa. Dia harus dimasukkan ilmu-ilmu supaya dia memahami bagaimana akhlak yang baik atau perilaku yang baik, sekaligus dia tahu mana yang tercela atau yang terlarang atau dosa itu. Versi ini kan begitu. Tapi kalau versi agama kita ya memang kita harus menggunakan akal, sering saya ulang-ulang ya. Kognitif ini kan pengetahuan. Kalau afektif tuh perasaannya, psikomotorik itu perbuatan, perilaku. Itu untuk menilai ya, dalam taksonomi Bloom itu dalam mengevaluasi. Tapi ini kan kita bawa pada teori psikologi. Mbak Osa yang berikutnya apa itu perspektif psikodinamik apa ini? Payah ya? Nggak paham-paham ya? Mbak Alif bawahnya apa? Perspektif evolusioner modern. Ini sebenarnya menyempurnakan maksudnya itu, gitu loh.
Tapi yang induknya yang tadi itu, yang awal 3 tadi itu yang bawa saya dulu apa? Teori dinamika ketidaksadaran. Bagaimana konflik memengaruhi perilaku. Terus itu kalau dicontohkan kemarin saya yang ada video itu, juga kayak begitu. Ya. Kemudian kalau saya kemudian sama anak saya juga begitu, ya ada pengaruh itu. Agak susah. Dan kemudian prosesnya saya bisa melalui itu dan bisa seperti ini, menurut saya juga nanti dia juga akan bisa seperti saya kalau dikondisikan pengalaman-pengalaman orang tuanya, terus disuruh sekolah. Seperti yang saya sampaikan, bapak saya tidak menyuruh saya bekerja, dibantu pekerjaannya sebagai petani dan pedagang, tapi disuruh sekolah. Ini dalam konteks itu juga yang utama itu anak-anak ini pendidikannya. Bahkan pendidikannya kalau dibandingkan dia sekolah di biasa atau pondok biasa, kenapa tidak nyuci ya, Dok? Tapi dia sekali-kali dulu yang pondok yang lama, santri yang lulus, dia ada ujian nyuci dulu. Ada ujian nyetrika. Tapi hari-harinya kenapa tidak diberikan nyuci? Biar waktunya untuk belajar. Ada pertimbangannya itu. Bukan hanya sekedar asal gitu. Di samping tempatnya. Kalau tempatnya dipaksain bisa dulu, bisa tempatnya. Dia di luar-luar lah, seperti orang-orang di mes itu kan tinggal dijemur di luar kan. Belakangnya kan nggak ada tempat jemur. Tapi saking apa, Bi? Saking supaya Lutfi ini belajar. Supaya apa, Bah? Produktif waktunya itu. Kalau dulu mondoknya apa aja, Pak? Terus story apa-apalah. Jam berapa tidurnya, Bah? Siang jam 2 sampai jam 3. Abah dasar setoran. Nyuci lah kadang. Nyuci. Pagi nyuci? Enggak, roan. Pagi banyak apa? Piket. Ya kan? Nah, begitu. Pagi itu dengar, pagi itu ya piket kayak kita. Waktu bebasnya itu kadang santri itu malam dia nyuci. Iya, pada isya itu kadang ada yang nyuci atau menjelang subuh ada yang nyuci, nyelah-nyelah gitu. Terus gua antum gak karuan. Hujan, badai ya. Baik. Berikutnya apa ini? Perspektif apa itu? Perilaku adaptasi. Evolusi itu kan perubahan ya. Penyesuaian diri lingkungan kacau membutuhkan perubahan cara dan perilaku menuju proses akomodasi yang dinamis, penyatuan. Memang kadang-kadang jelimet. Kalau kita kembalikan ke Islam gimana? Su'ul huluki yu'di, kan begitu. Akhlak buruk menular. Saya sampaikan, sesuatu itu sulit tapi akan mudah kalau diberikan contoh. Lah Rasul sudah jelas. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dalam video cara menanamkan adab. Ya, di antaranya setelah berdoa gurunya menjadi contoh. Ini kan cuma mau merubah kan tujuannya teori ini kan. Orang-orang tadi supaya bisa dididik manusia-manusia itu. Wah, sebanyak itu waktunya sudah azan. Coba kita labasin, boleh melabaskan sholat isya. Hanya sholat isya yang boleh ditunda untuk ilmu. Rehat azan. Siap-siap dibaca psikologi kepribadian. Apa itu? Yang atasnya itu. Habis itu, aku memang guru, itu dalamnya mungkin belum dibuka, jangan-jangan. Habis itu dibuka belum? Aku memang guru, dalamnya itu ada macam-macam kepribadian. Nah, itu yang gunanya aplikasinya untuk mengajar nanti kita supaya tepat bagaimana menghadapi santri gitu loh. Pertama ya diri kita sendiri. Ya dong, ketemu orang begini gimana gitu.
Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala. Mbak Lita baca yang aku guru. Aku apa? Iya kan? Ah, hmm. Iya maksud ya terus saya cuman ini. Baik, terima kasih. Ada yang merasakan seperti kisah ini? Atau gue banget gitu sih? Iya kan? Gaulnya tuh ya kayak Abirisdo banget gitu. Ini sepeda apa ini? Oh, beda loh sudut pandangnya, malah sepedanya sepeda merek apa, harganya berapa ya? Umar Bakri kan gitu kemana-mana. Iya kan? Apa pesan dari kisah ini, Mbak Rahma? Apa yang ingin disampaikan penulisnya? Begitu kan? Sabar. Ya itu bisa mirin orang-orang yang sabar. Apalagi? Kok kok apa? Berat gitu ya. Sebagai guru itu. Kayak kapan saya sampaikan? Di pembekalan guru. Maka saya share itu Mbak yang baru nggak tahu. Maka nyebokin Dala karena waktu itu Mbak Rohmah yang kecil Dala saja tahun lalu kan, belum ada yang baru ini. Itu akan menjadi sangat berat bila sudah terkotori niatannya atau terbesit dalam hatinya urusan dunia. Bayarannya berapa nyebokin gitu. Ya tentu akan menjadi derita di dalam derita gitu kan. Sudah tetap kecil gajinya, jadi guru yang bersama-sama dengan guru yang lain berkumpul bersama sependeritaan. Itu curhatnya begitu, Habis Sobirin gimana? Senasib, sepenanggungan, sependeritaan gitu. Sudahlah tidur, nyari kipas payah, nggak kuat bangun cepat. Kaget pula kayak razia tadi pagi itu kan. Lari tunggang langgang gitu, kenapa Biris coba? Nyari kipas. Saya sudah pernah ngomong janganlah tidur di sop pertama. Siapa lah. Kalau kumis kan tidurnya di kursi-kursi itu. Orang dua itu. Sudah jam 4 lewat 20-an lah. Ya antum lama di kamar. 20-an. 5. Saya ingat betul. Ini karena saya hitung masih bisa tahajud witir. Kok malah orang-orang lampu masih gelap, santrinya masih ke kamar mandi enggak kan. Sorban melayang ke jendela-jendela. Dar. Kayak razia. Kayak brimo buser operasi gitu. Langsung lari gak karu-karuan. Antaranya saya pengen ketawa dan lah kenapa begitu kan, tinggal azan 20 menit lagi tuh ya wajar saja lah kalau di masjid manapun sudah bunyi suara tilawah tuh. Masjid manapun sudah denger loh. Masjid kita seperti goa Selarong coba. Masjidnya seperti gua. Udah gitu
Baunya orang tidur di sop pertama itu kayak mana lah hidupnya. Mendingan masang kipas lain atau beli kipas tegak, tarik apa ini meteran, roll. Jangan di sop pertama, sop kedua lah. Sampai sholat itu yang ada nggak khusyuk kalau nggak bawa sorban. Karena untuk nempel, ya entah antum kalau sholat hidungnya nggak nempel, jangan-jangan nggak sesuai lah. Tujuh anggota tubuh itu harus nempel hidung. Maka bau karpet pening. Kapan karpet itu dicuci? Tanya itu abi kumis itu yang penduduk lama itu. Kapan disikatin itu? Atau divakum yang serius? Enggak. Kalah. Ini bagaimana hidup ini? Masih terus menjadi guru dengan segudang penderitaan. Menjadi guru pai, katanya kuliahnya. Atau mau jadi guru lain, silakan istiqoroh. Tapi kalau di DF cuma ada 3 ya, pai, PGMI sama bahasa Arab. Oh, 1 tafsir tuh. Tafsir baru ini baru dibuka Mbak. Baik, sekarang memahami 4 karakter manusia. Manusia itu sama loh ya, santri kita tuh ya kategorinya ya manusia kecil gitu. Abi Diki dengar menjelaskan nomor 1, Abi Sob 2, Brisdo 3, Umi Alif, Mbak Alif 4. Ayo, biar cepat. 1, karakter manusia atau kepribadian manusia pragmatis. Apa itu? Terus seorang dengan tipe karakter pragmatis menunjukkan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah untuk disuruh dan selalu mau melakukan, suka mengalah. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai-damai saja dan tenang. Apabila dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Tipe pragmatis mampu bersabar dalam kondisi apapun. Apabila disuruh untuk mengambil keputusan, mengalami kesulitan dan cenderung menunda-nunda. Contohnya di antara yang ada di sini siapa? Udin. Siapa lagi? Guru Pi? Widiki ya? Atau Abadi? Hah? Atau Miosa? Yang ada di sini dulu. Dipersempit dulu. Siapa? Mbak Roma siapa? Atau Mbak Roma sendiri ini? Kalau Mbak Lita masuk ini enggak? Mbak Osa kayaknya masuk Mbak Osa ya. Masuk Mbak? Loh ini bisa jadi ada di pragmatis, ada yang di sanguinis gitu. Tapi kan nanti dilihat indikator atau ciri-cirinya yang paling dominan. Mbak Alif masuk ini bukan? Dia. Cinta damai enggak? Suka enggak bantah-bantahan itu? Siapa yang suka bantah-bantahan di grup sama saya? Abi Rizdo sama Umi Kapah dulu. Selain itu belum ada kayaknya. Mbak Alif yang tahu yang lama-lama. Santri itu kan bantah-bantahan kan lawannya. Berarti yang damai-damai ini ya Lutfi enggak masuk pragmatis, dia melawan orangnya. Torik yang melawan juga. Zahid apalagi. Ini paling bagus ya, termasuk yang lebih. Ya Nail ya, cinta damai ya. Nah, coba ini diterapkan ke santri kita, coba bagaimana anunya. Yang pragmatis siapa ini? Siapa? Di kelas 4 siapa pragmatis? Rizky. Bandel juga dia.
Tapi kadang-kadang yang paling nurut siapa? Hah? Hafla ya. Dia cinta damai, nggak mau berkonfrontasi. Baik, nomor 2, habis Sabirin. Nomor 2, melankolis atau sempurna. Jadi tipe kepribadian melankolis yang sempurna merupakan tipe kepribadian yang karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal kecil. Secara penampilan fisik, orang dengan tipe melankolis sempurna tampak rapi, baju mulus, sepatu bersih, barang bawaan tertata rapi, buku tertata dengan rapi, tulisan rapi. Dan orang dengan seperti ini biasanya dilihat dari kondisi kamarnya yang rapi dan bersih. Secara akademis, tipe melankolis tergolong pandai dan cerdas. Orang dengan tipe melankolis suka mengatur orang lain, suka mengingatkan orang lain jika tidak sesuai, suka mengontrol semuanya sendiri, tidak mau kalah, bicaranya dingin, sesuai aturan atau baku. Ya. Siapa ini Abris dulu ya? Atau sebagian ada di sini, atau saya sebagian ada di sini. Habis Sobirin ada di sini. Kamarnya berantakan. Ya dikasih kamar nggak amanah ya. Harus wangi, baru itu nanti nggak banyak masalah. Bagaimana wangi? Tidur sehari gimana? Sempurna maksudnya gimana ini? Kepribadian melankolis ini karakternya orangnya disiplin nih, teratur ya, suka dengan jadwal ya, nggak bisa kalau mulai molor ngamuk dia. Ya. Ngamuk nih. Ini ada saya di sini. Kelemahannya Pak cenderung selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Wah ini lilin nih berarti kan. Ya udah ngalah aja lah gitu. Itu berisi tukang ngutangin orang tuh kan. Pas giliran nagihnya orang lain. Gimana itu? Saya juga kadang begini loh, utang mobilnya belum bayar. Gimana itu? Kan harusnya bisa perang ke sana tuh. Sampai berlarut-larut sampai setahun. Yang ketiga Abrisdo, sanguinis. Populer. Apa ini? Penjaluk sangu. Pribadi yang ya pusat perhatian. Terus ayo baca. Yang populer merupakan tipe karakter kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian. Bagus lah, bully terus. Bagaimana? Ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan senang menjadi pusat perhatian. Seorang sanguinis selalu senang dalam situasi yang gembira, pesta-pesta, dengan teman-teman, kumpul-kumpul, mengan-mengan, pai apa? Apalagi? Mil. Senang terhadap aktivitas kebersamaan yang menyenangkan. Namun hidupnya tidak teratur. Beradul berarti. Orang dengan tipe sanguinis susah berkonsentrasi dan diajak serius. Selalu cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis yang populer memiliki kepribadian yang menarik, suka bicara, ekstrovert, curhat, suka tampil di depan umum. Oh, public speaking bagus. Mampu menghidupkan pesta. Buas, pokoknya buat acara terus, bakar-bakar, jadilah. Terus memiliki rasa humor yang hebat. Wah, bercanda terus. Memiliki ikatan yang kuat terhadap warna. Warna apa ini? Emosional dan demonstratif. Ekspresif dalam mengutarakan maksudnya. Memiliki rasa antusias yang tinggi. Periang dan penuh semangat. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan baik di panggung, penuh rasa ingin tahu, mudah mengikuti perubahan, berhati tulus, tampak kekanak-kanakan. Ya, stop. Kelemahannya itu bisa dibaca. Siapa ini orangnya? Harisa.
Bagaimana kelemahannya ini bisa diminimalisir ya. Dan pada akhirnya kan bagaimana kita supaya tepat dalam memperlakukannya atau berinteraksi. Nah, kalau punya murid seperti itu, gimana cara nyelahnya gitu? Biar damai, biar belajar produktif. Terakhir Mbak Alif, koleris. Tegas. Bawa mimpin sudah tuh. Mil, duduk Mil. Baik. Santri kita siapa yang begitu? Zahid ya? Zahid lebih suka mengatur, kamil daripada anaknya. Walaupun anaknya yang tua ya. Abi Sobir ini tipe pemikir apa tipe lapangan? Orang lapangan. Ada juga tipe begitu. Suruh buat konsep nyerah kan. Yang bagus kalau mau ya konsep bisa, implementasi di lapangan juga gampang. Gimana dulu? Ada kecenderungan orang duduk di balik meja konsep. Ada yang dia di lapangan itu lebih menonjol, beresi gitu. Neratasi apa orang Jawa bilang. Ini kalau guru tahu santrinya punya potensi-potensi kan bisa dikembangkan supaya terus maksimal hasilnya. Kalau kita ada kegiatan yang cocok jadi ini siapa gitu. Ini perlu dilatih kepemimpinan bagaimana meramu ya. Guru itu juga meramu potensi dikembangkan. Guru juga apa? Memahami psikologi ini untuk menghindari terjadinya apa? Konflik dengan santri. Gimana caranya dia belajarnya bisa berhasil. Hari itu bisa lancar. Hari itu bisa selesai materi dengan baik. Ini tujuan diantaranya kita memahami kepribadian manusia. Secara umum ada yang terbuka, ada yang tertutup. Itu juga introvert, extrovert. Ada antara itu ambivert. Ya tengah-tengah dia. Kadang mau curhat, kadang mau diem. Itu ada 3 itu yang besar. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan yang di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.